Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian membuka video ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear. Nah, outputnya atau capaiannya adalah mahasiswa dapat memahami definisi dari sistem persamaan linear atau SPL dan operasi baris elementer, yaitu OBE. Kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Sebelum kita membahas sistem persamaan linear, kita harus tahu dulu apa yang namanya persamaan linear. Apa itu persamaan linear? Apa coba? Sebelum kita ke sistem, kita harus tahu dulu apa yang namanya persamaan linear. Ya, persamaan linear suatu bentuk aljabar, ya. Jadi kalau saya tulis di sini adalah suatu bentuk aljabar, ya, yang dipisahkan oleh tanda sama dengan, ya, di mana isinya adalah sebuah apa? Konstanta, atau ada konstanta, ya. Saya namakan dia konstanta yang dikalikan dengan suatu variabel. Jadi awalnya itu sendiri persamaan linear itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX plus B. Nah, ini adalah bentuk awal, bentuk dasarnya persamaan linear. Dan ternyata kalau kita punya seperti ini, maka kita bisa buat menjadi dalam bidang XOY, ya. Jadi kita bisa membuat dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah asal muasalnya dari persamaan linear. Jadi awalnya adalah dia merupakan bentuk aljabar, kemudian dipisahkan oleh sama dengan, yang terdiri dari konstanta, dan suatu konstanta dikalikan variabel. Oke. Nah, konstanta yang pertama ini tetap, dan konstanta yang kedua ini kita namakan sebagai koefisien variabel. Kemudian bentuk ini, ya, itu dia mulai berkembang. Jadi bentuk seperti ini dia mulai berkembang menjadi A1X ditambah A2Y sama dengan B. Nah, ini adalah bentuk dasarnya. Jadi bentuk awal. Nah, dari bentuk awal ini kita rubah menjadi bentuk dasar. Nah, ini masih dinamakan sebagai persamaan linear. Nah, jadi kemudian dia berkembang, ya. Yang tadinya dia dalam bentuk X, O, Y, kemudian kita rubah menjadi bentuk dasar seperti ini. Dan kalau misalkan kita lihat ada berapa variabel, berarti sekarang variabelnya ada dua, yaitu X dan Y, di mana koefisiennya A1 dan A2 dan B-nya tetap menjadi konstanta. Nah, dengan perkembangan hal seperti ini, maka muncullah yang namanya bentuk umum. Jadi bentuk umum dari persamaan linear adalah A1X1, kemudian A2X2, lalu ada A3X3, dan seterusnya sampai dengan apa? Sampai dengan AN XN sama dengan B. Nah, ini yang kita sebut sebagai bentuk umum dari persamaan linear. Atau secara lengkapnya, saya boleh mengatakan bahwa ini adalah bentuk umum dari persamaan linear dengan n variabel. Oke, ya? Jadi paham? Awal dari persamaan linear, bentuk awalnya, lalu menjadi bentuk dasar, kemudian menjadi bentuk umum. Lalu kita masuk ke contohnya. Oke, saya kasih sebuah contoh. Jelas, yang pertama adalah seperti ini. Ini adalah bentuk persamaan linear. Kemudian saya pakai begini. Ini juga bentuk persamaan linear. Kemudian saya pakai
Gini ya. Nah, ini juga persamaan linear ya. Kemudian ada lagi misalkan 4x1 min 2x2 min 3x3 dibagi dengan akar 2 sama dengan akar 2. Nah, ini juga termasuk persamaan linear. Jadi kalau kita lihat di sini, persamaan linear itu adalah suatu persamaan yang tidak memuat perkalian antar variabel. Jadi kalau dilihat, ini variabelnya tidak saling kali ya. Jadi dia berdiri sendiri-sendiri. Ini juga dia berdiri sendiri-sendiri. Kalau saya tuliskan seperti ini, misalkan dia log x min log y sama dengan 1, itu persamaan linear bukan? Menurut kalian persamaan linear bukan? Ya, betul. Jawabannya adalah dia bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan coba? Karena tidak sesuai dengan definisi awal. Definisi awal adalah tidak ada perkalian antar variabel. Tapi kalau saya tulis seperti ini kan bentuknya menjadi logaritma x per y. Ya kan? Sifat dari logaritma ya, kalau dikurangi berarti kan dibagi. Berarti kan ada suatu operasi antara variabel x dan variabel y, dan itu tidak ada dalam persamaan linear. Oke, berarti clear ya, persamaan linear adalah suatu persamaan yang tidak memuat perkalian variabel, dan derajat variabelnya, derajat variabelnya adalah 1. Jangan lupa itu. Selanjutnya kita kembali ke bentuk umumnya ya. Jadi bentuk umumnya saya tuliskan ulang ya. Jadi ada A1x1 ditambah A2x2, kemudian ada A3x3 dan seterusnya sampai dengan saya tulis ANXN, gitu, sama dengan B. Ketika saya punya bentuk umum seperti ini, maka saya juga bisa membuat sebuah barisan ya. Saya punya sebuah barisan S1, S2, S3 sampai dengan Sn. Ya, barisan ini saya namakan sebagai barisan penyelesaian. Nah, dari persamaan linear di atas. Jadi saya punya sebuah barisan S1, S2, S3 sampai dengan Sn yang merupakan barisan penyelesaian dari persamaan yang di atas, sedemikian sehingga nanti X1 itu sama dengan S1, X2 sama dengan S2, X3 sama dengan S3 ya, dan Xn sama dengan Sn. Nah, himpunan ini, atau saya katakan barisan yang tadi, jadi himpunan ini dinamakan sebagai himpunan penyelesaian, atau kita singkat menjadi, biasanya apa kalian? HP ya, himpunan penyelesaian dari suatu persamaan linear. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kalau saya balik gimana? Kalau saya tukar gimana? Antara S1 dengan S2 saya tukar. Kira-kira itu masih merupakan himpunan penyelesaian atau enggak? Ya, kalau S1 sama S2 saya tukar, itu menurut kalian masih dalam himpunan penyelesaian atau tidak? Nah, jawabannya nanti ada di diskusi yang ada di forum. Oke. Selanjutnya kita berikan contoh. Misalkan saya punya ada 4x min ya 2y lah sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari himpunan S1 dan S2-nya ya. Di sini karena ada dua variabel, berarti ada S1 dan S2-nya. Caranya seperti apa? Caranya adalah untuk menentukan himpunan penyelesaian. Kalau sistem persamaan linearnya adalah dua variabel seperti ini, maka saya ambil salah satu variabelnya dulu. Jadi saya tuliskan di sini, misal x itu hasilnya adalah t. Ya, jadi x-nya sama dengan t. Maka yang saya cari adalah y-nya sekarang. Jadi apa? Maka 4t min 2y sama dengan 1 ya. Lalu jadi 4t min 1 sama dengan 2y.
Berarti Y-nya sama dengan 4T min 1 per 2. Nah, dari sini kan saya langsung memasangkan saja ya. Berarti 4T min 1 per 2. Nah, hasilnya berarti saya punya himpunan penyelesaian ya, yang isinya adalah apa? X dan Y. Nah, lebih lengkap gimana nulisnya? Oh, berarti saya akan tulis lengkap adalah T ya, dan 4T min 1 per 2. Apa itu T? Nah, di sini jelaskan di mana T itu adalah elemen bilangan real. Kita namakan real. Jadi T itu bebas. T bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 0 mungkin. Ya. Jadi kenapa saya katakan seperti ini? Jadi T-nya bebas. T itu kalau 1, maka HP-nya berapa? Ini diganti 1, ini diganti berapa? 4 kali 1 berarti 3 per 2. Nah, kalau T-nya adalah 0, maka saya peroleh HP-nya adalah berapa? 0, min setengah ya. Dan begitu pula kalau saya punya T akar 2 ya, maka HP-nya adalah akar 2, berapa? 4 akar 2 min 1 per 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan linier yang ada di sini. Jadi kesimpulannya apa? Bagaimana banyaknya solusi atau banyaknya penyelesaian dari suatu persamaan linier? Yuk, apa? Jadi kalau misalkan saya tulis berapakah banyaknya penyelesaian, ada dua pilihan nih. Apakah tunggal ya, atau dia berhingga, atau tak berhingga. Nah, jawabannya nanti kita diskusikan dalam forum diskusi ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja, dan kalian harus memikirkan berapa banyak penyelesaian dari sebarang persamaan linier. Oke, kita coba contoh yang lebih rumit lagi ya. Jadi misalkan saya punya suatu persamaan linier berapa ya? 3 variabel ya. Misalkan saya tulis X min 4Y ditambah 7Z sama dengan saya tulis 5. Nah, bagaimana kalau saya punya 3 variabel seperti ini? Kalau tadi 2 variabel, maka saya harus istilahnya mengikhlaskan 1 ya. Nah, berarti kalau 2 variabel ini, saya harus memisalkannya ada 2. Jadi, misal saya tulis X-nya adalah S gitu ya, kemudian Y-nya adalah T. Nah, berarti saya sudah punya S dan T. Maka persamaannya akan menjadi S min 4T ditambah 7Z ini sama dengan 5. Berarti 7Z ini akan sama dengan 5 min S plus 4T ya. Atau Z ini akan sama dengan 5 min S plus 4T dibagi dengan 7. Maka dari sini saya punya penyelesaian untuk Z-nya sendiri yang bergantung terhadap S dan T ya, per 7 ya. Berarti otomatis saya punya HP bentuknya adalah himpunan apa? Himpunan X, Y, dan Z, dimana X-nya adalah S, lalu T, lalu 5 min S plus 4T per 7. Nah, karena ada 2 hal seperti ini, maka saya boleh tutup. Saya tulis di sini adalah untuk S sama T-nya adalah bilangan real ya. Jadi lagi-lagi S dan T-nya kalian bisa tentukan sendiri. Oke, berarti itu adalah beberapa contoh untuk persamaan linier. Nah, sekarang kita menginjak ke yang namanya sistem persamaan linier. Jadi kalau misalkan saya punya beberapa, ingat ya,
saya punya beberapa persamaan linier yang saling terkait ya, atau saya sebutkan saja misalkan sebuah himpunan terbatas dari suatu persamaan linier dalam variabel-variabel x1, x2, x3 sampai xn. Nah, kalau saya tuliskan begini. Jadi ketika saya punya misalkan A1 x1, kemudian A2 x2, ya, A3 x3 dan seterusnya sampai dengan AN xn itu sama dengan A0 ya. Ini saya pakai istilah A0 karena nanti saya akan menggunakan B-nya di sini. Ada B1x1, kemudian B2x2, kemudian B3x3 dan lain sebagainya sampai BNxn kok sama dengan B0. Ini saya contohkan dua dulu ya. Ada dua persamaan linier yang ternyata HP-nya itu sama, yaitu himpunan S1, S2, S3 sampai dengan Sn. Nah, ini merupakan penyelesaian dari keduanya. Ingat, dari keduanya. Ya. Jadi kalau saya ganti X1, X2, X3 sampai dengan Xn dengan S1, S2, S3 sampai Sn, ternyata persamaan ini bernilai benar. Jadi sama dengannya benar. Nah, berarti kan kita bisa mengatakan bahwa oh ternyata dua persamaan linier ini saling terkait. Ya, karena saling terkait, maka ini dinamakan sebagai sistem persamaan linier. Nah, jadi itu adalah cikal bakal munculnya sistem persamaan linier secara abstraksi. Jadi seperti itu munculnya. Nah, untuk secara umum, saya bisa membuat sistem persamaan linier dengan banyaknya variabel, misalkan n, banyaknya persamaan, misalkan m. Jadi beda boleh sama, boleh beda. Saya kasih gambarannya dulu ya. Misalkan saya punya 4x1 min x2 plus 3x3 sama dengan min 1, dan ada 3x1 kemudian ditambah x2, satu lagi saya tulis 9 saja, x3 sama dengan min 4 ya. Jadi saya punya dua persamaan linier seperti ini ya, dan ternyata dari dua persamaan linier ini diperoleh x1 nya sekitar ya, x1 nya 1, x2 nya adalah 2, x3 nya ternyata min 1. Jadi HP nya ini ternyata merupakan penyelesaian dari kedua-duanya. Nah, kedua-duanya ini. Tapi kalau saya punya X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 8, X3-nya adalah 1, misalkan gini, ini ternyata bukan merupakan HP keduanya. Jadi himpunan penyelesaian ini ternyata hanya untuk persamaan yang satu tok. Hanya yang satu, yang dua tidak memenuhi. Jadi kalau saya cek di sini dia salah. Kalau sini dia benar. Tapi kalau ini itu dia masuk ke dua-duanya. Maka sebenarnya himpunan penyelesaiannya yang benar yang mana? Ya berarti yang dia betul untuk kedua-duanya. Nah, dari sini kan berarti kalian akan muncul gini. Oh, berarti tidak semua sistem persamaan linier itu punya penyelesaian. Ya kan? Jadi saya bisa punya satu penyelesaian, bahkan malah tidak punya penyelesaian. Contoh. Oke, kita kasih contoh. Misalkan X plus Y sama dengan 4 atau 2X 2Y sama dengan berapa ya? 6 ya. Kalau saya punya seperti ini dan kalian coba dengan menggunakan cara yang sudah kalian ketahui mungkin di SMA atau yang manapun, saya tidak bisa menemukan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Karena apa? Ya karena bentuk kedua ini kalau saya cek adalah X plus Y sama dengan 3. Yang pertama mengatakan X plus Y sama dengan 4,
dan yang kedua mengatakan X plus Y sama dengan 3. Jadi dua hal yang saling kontradiksi. Yang satu ngomongnya plus hasilnya 4, yang satu ngomongnya plus hasilnya 3. Nah, itu saling bertentangan ya. Maka di sini tidak punya penyelesaian. Nah, ini jadi menariknya di sini. Menariknya adalah ketika kita membuat sebuah sistem, maka yang ada di pikiran kita adalah sistem ini punya solusi atau tidak. Oke ya, jadi sistem ini punya solusi atau tidak. Nah, artinya dari sini berarti saya bisa menemukan sebuah istilah ya. Jadi kalau misalkan saya punya suatu sistem persamaan yang tidak punya jawaban, contohnya adalah ini, maka kita namakan sebagai tidak konsisten. Nah, berarti demikian. Kalau untuk kebalikannya kita sebut dia konsisten. Nah, jadi cukup sederhana untuk menamakan suatu sistem itu punya solusi apa tidak. Kalau dia punya solusi namanya konsisten. Kalau tidak punya solusi maka namanya tidak konsisten. Nah, kadangkala ketika dulu kita belajar aljabar linier, maka kita biasanya menggambarkan dalam suatu grafik. Masih ingat nggak? Jadi kalau misalkan dulu itu, sebentar saya coba gambar ilustrasinya saja ya. Ilustrasinya saja, kalau dulu ada sumbu X dan sumbu Y. Misalkan di sini adalah suatu persamaan Y1, kemudian ada di sini adalah Y2, maka kita sebut di sini Y1 dan Y2 apa namanya? Berpotongan ya. Nah, kalau berpotongan berarti dia punya berapa? Punya solusi atau punya penyelesaian. Lain halnya kalau saya punya begini. Nah, gini. Nah, saya namakan ini adalah Y3 dan Y4. Apa ini? Y3 dan Y4. Apa sebutannya antara Y3 dan Y4? Ya, dinamakan sejajar. Nah, kalau sejajar, pertanyaannya apakah dia bertemu atau dia berpotongan? Jelas tidak. Maka dia tidak mempunyai solusi. Betul. Nah, kemudian ada satu lagi. Misalkan saya akan menambahkan suatu persamaan lagi dan ternyata persamaan itu sama. Nah, jadi ternyata saya menambahkan suatu garis ya, persamaan atau garis ini namanya Y5, dan Y5 itu ternyata ya di sini pas di garis ini sama dengan Y3. Jadi kalau saya tulis di sini Y3 dan Y5, apa sebutannya kalau dia seperti ini? Apa namanya? Kita sebut dia berhimpit ya. Dia berhimpit berarti gimana? Apakah dia punya solusi? Pertanyaannya apakah dia berpotongan? Jawabannya adalah berpotongan. Betul, berpotongan di setiap ruas garis. Berarti apa? Berarti dia juga punya solusi. Bedanya apa dengan yang di awal? Enggak bedanya? Nah, kita coba diskusikan ya, nanti ya di forum diskusi ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini, kalau dulu kita membayangkan ada sistem persamaan linier, apakah dia punya penyelesaian atau tidak, dan kalau kita gambarkan dalam grafik X dan Y, dia akan seperti ini. Akan tetapi untuk hal sekarang, untuk mata kuliah aljabar linier ini, yaitu sistem persamaan linier ini, kita tidak bisa menggambarkannya ke dalam bidang X, O, Y, atau kalau misalkan X, O, Y, O, Z itu kita tidak bisa. Karena apa? Karena variabelnya akan semakin banyak, ya kan? Saya mungkin jarang menggunakan X, Y, Z, mungkin ada X1, X2, X3 itu. Nah, karena ketidakmampuan
Nah, karena kita ketidakmampuan dengan menggunakan ini, ya, karena nanti saya akan punya X1, X2, X3, X4, dan lain sebagainya ya. Dan hal ini pun tidak mungkin untuk digambar. Nah, maka pasti akan ada cara lain untuk menemukan solusinya akan seperti apa. Nah, sebelum masuk ke dalam teknis selanjutnya, saya mungkin akan menggambarkan satu hal dulu, yaitu mengenai representasi dari sistem persamaan linier apabila kita akan membawanya ke suatu bentuk. Ya, kita akan merepresentasikan suatu sistem persamaan linier ke dalam bentuk lain. Simpel saja. Kalau saya punya A11X1, kemudian A12X2, dan seterusnya ya. Kemudian ada A, berapa biasanya? 1N ya. Xn sama dengan B1. Lalu saya punya sistem lagi A21X1, A22, dan seterusnya sampai berapa ya? A2N Xn sama dengan B2, dan ini ternyata berlanjut ya, berlanjut terus sehingga saya punya AM1X1, kemudian AM2X2, dan seterusnya sampai AMN ya, Xn sama dengan B nya berapa? M ya. Nah, sekarang saya mau merepresentasikan sistem persamaan linier yang kalau kita lihat secara seperti ini itu akan ribet. Tetapi kita akan mencoba merepresentasikan. Representasi itu adalah melihat bentuk lain dari gini ya, menjadi bentuk matriks. Betul sekali. Nah, jadi saya akan membuat dia menjadi suatu matriks. Oke, jadi seperti ini ya, A12. Nah, mungkin sebelumnya kalian memang sudah kenal ya dengan apa yang disebut sebagai matriks ya. Oke, kemudian AMN ya, sini saya kasih gini, saya kasih di sini. Nah, seperti ini. Lalu ingat, yang saya representasikan itu adalah sistem, berarti semuanya harus saya tulis. Ada X1, ada X2 sampai dengan Xn. Oke. Lalu di sini ada B1, B2 sampai dengan BM ya. Oke, nah jadi seperti ini. Ini yang namanya representasi sistem persamaan linier menjadi sebuah matriks. Nah, dari sampai di sini nanti kita akan lebih fokus bagaimana kita untuk bahasa sederhananya itu adalah kita akan ngutak-ngatiknya di matriksnya. Ya, nanti kalau matriksnya mungkin kita sudah bisa utak-atik, maka kita bisa mengetahui penyelesaian dari sistem persamaan linier.